selama masih ada Sandra, perang tidak akan selesai. Nah, saat ini masih ada 59 orang. Kondisi sekarang ini sedang perang lagi. Karena Israel ingin mengambil seluruh Sandra yang masih hidup. Kenapa perang lagi? Karena Hamas tidak mau membebaskan semua Sandra yang hidup itu. Kabar terakhir adalah akan ada negosiasi gencatan senjata untuk lebih lanjut lagi secara lebih lama. Apakah Hamas setuju? Saya berharap setuju. Yakni membebaskan seluruh Sandra termasuk yang mati supaya Israel tidak perlu ada di Gaza. God lovers, selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show. Saya Pendeta Martin Hareva akan menemani Anda dalam pembahasan yang tajam dan bernas menyentuh isu paling panas yang sedang mengguncang Timur Tengah, Israel versus terorisme, antara realita dan nubuat. Sudah 18 bulan sejak serangan mengejutkan pada 7 Oktober 2023, lebih dari 1.300 warga sipil Israel dibantai secara brutal dan ratusan lainnya disandera. Banyak diantaranya masih belum dibebaskan hingga hari ini. Namun seiring waktu, narasi global mulai bergeser. Fokus dunia kini lebih banyak tertuju pada kondisi warga Gaza. Dan suara tentang korban Israel nyaris hilang. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa, Ibu Monique Rickers, pemilik channel Fakta Israel, mantan wartawati dan pegiat hubungan Indonesia-Israel yang dikenal kritis, tajam, namun tetap faktual. Shalom Bu Monique. Shalom Pak Pendeta. Terima kasih sudah hadir kembali bersama Diaspora TV. Sebelum kita mulai, hari ini kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin berbincang-bincang dengan Ibu Monique Rickers mengenai kondisi dan keadaan Israel. Tuhan, Engkau memimpin kami di dalam pembicaraan ini sehingga perbincangan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan juga membawa fakta yang sesungguhnya mengenai keadaan Israel dan kondisi di tengah-tengah dunia hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kebenaran bisa menjangkau lebih banyak orang. Mari kita memulainya. Bu Monique, apa kondisi terbaru Israel saat ini di tengah perang yang sudah berlangsung 18 bulan sejak 7 Oktober 2023? Iya, terima kasih Diaspora TV yang sudah mengundang saya kembali. Ya Pak Pendeta, jadi pada saat kita rekaman ini itu sudah 565 hari. 565 hari. Wow. Ya. Nah, tadi artinya sekitar 18 bulan ya. Iya. Dan memang Bapak Ibu semua kalau kita lihat kok masih ada perang. Kapan selesainya? Nah, selalu pertanyaan itu mengemuka, tetapi orang kadang-kadang lupa bahwa selama masih ada Sandra, perang tidak akan selesai. Nah, saat ini di 565 hari masih ada 59 orang.
yang menjadi tawanan di Gaza. Jadi orang Israel yang ditawan. Ada 1 orang Nepal dan 1 orang Thailand. Apakah itu penduduk sipil atau ada Mereka militer? Ada juga yang tentara. Jadi dari 59 orang Bapak Ibu semua, 24 orang itu dalam keadaan hidup. Oke. Sisanya Puji Tuhan. jenazah, tapi jenazah juga ditawan. Wow. Gitu ya. Nah sementara kalau tradisi Yahudi mereka mau jenazah itu dikebumikan secara layak, dihormati. Dan juga tentu saja orang Yahudi pasti inginnya kayak orang mungkin kita ada beberapa suku yang inginnya dimakamkan di kampung halaman. Betul. Nah orang Yahudi juga inginnya dimakamkan gitu ya. di tanah perjanjian. Jadi memang kondisi sekarang ini sedang perang lagi. Karena Israel ingin mengambil seluruh sandera yang masih hidup. Kenapa perang lagi? Karena Hamas tidak mau membebaskan semua sandera yang hidup itu. Jadi memang dilematis ya. Satu mau ngambil sandera, yang satu menawan sandera, tapi berakibat pada kedua belah pihak. Bangsa Israel kirim tentara, tentara bisa tewas terbunuh. Warga sipil Gaza bisa tewas terbunuh juga jadi korban. Jadi memang situasinya dilematis. Nah ini situasi yang terkini dan kabar terakhir adalah akan ada negosiasi gencatan senjata untuk lebih lanjut lagi, secara lebih lama. Apakah Hamas setuju? Saya berharap setuju. Yakni membebaskan seluruh sandera, termasuk yang mati itu, supaya Israel tidak perlu ada di Gaza. Jadi Israel masih berada tentaranya di Gaza masih, ya. Masih. Nah, Bu Monik, setelah serangan Hamas, Israel memobilisasi hampir seluruh rakyatnya, termasuk rakyat biasa. Nah, bagaimana sih mekanisme mobilisasi ini dilakukan? Iya. Nah, ini menarik Bapak Ibu semua karena Israel itu negaranya kecil ya. Iya, betul. Tetapi mereka punya militer yang diakui cukup baik. Karena ada wajib militer. Nah, setelah orang-orang ini selesai wajib militer, laki-laki itu biasanya 3 tahun, perempuan yang 2 tahun. Mereka bisa memutuskan, saya mau menjadi cadangan. Kalau mereka menjadi pasukan cadangan, maka mereka harus mendaftar. Data mereka disimpan, jika ada keadaan darurat, mereka akan dipanggil. Gitu nah, cukup banyak juga yang menjadi reservis, menjadi cadangan. Jadi mereka itu setahun, kalau tidak salah 2 kali, mereka harus berlatih perang 2 mingguan. Gitu. Jadi pernah 1 kali kami ke tempat latihan perangnya. Nah kita datang, kita pikir wah ini anak-anak wamil nih, dari jauh kan kelihatan wah tentara-tentara Israel nih, anak-anak wamil nih. Ternyata pas kita deket, loh kok tua-tua? Oh ternyata pasukan cadangan. Jadi sampai tua pun mereka tetap terdaftar? Betul, tetap. Kecuali ya mereka memutuskan untuk saya sudah selesai. Iya saya nggak mau gitu lagi. Ya. Waktu 7 Oktober, setelah terjadi, para pasukan cadangan ini tanpa dipanggil datang ke pos masing-masing. Ini teman saya sendiri yang cerita. Teman saya ini seorang Yahudi, umur 35. Kerjaannya adalah menjual sistem keamanan untuk perbankan. Tetapi pada 7 Oktober dia segera muncul di base camp, siap untuk perang. Jadi rasa bela negara, nasionalismenya mereka tuh sangat tinggi ya? Iya, kesadaran bahwa saat yang dibutuhkan mereka harus hadir, nah itu ada. Begitu ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk memobilisasi pasukan cadangan ini ya? Bahkan yang dari luar negeri, orang-orang Yahudi dari luar negeri itu datang. Karena memang orang Yahudi, misal dia warga negara Amerika, tapi dia mau ikut berperang boleh.
Oh gitu. Iya, tapi syaratnya orang Yahudi Ya. dan bisa bahasa Ibrani, biasanya seperti itu. Jadi dikenal sebagai lone soldier. Gitu. Jadi cukup, makanya bisa ada pasukan gitu ya. Memang kondisinya darurat, nggak bisa persiapan latihan gitu ya. Tapi ya mereka sudah punya mekanisme sehingga ketika dibutuhkan mereka ada. Luar biasa. Mereka bisa memobilisasi dalam waktu yang cepat ya, untuk kebutuhan dalam negeri mereka. Nah, perang terus berlangsung dan korban terus berjatuhan. Sampai kapan ini akan berakhir? Apa upaya yang sedang dilakukan untuk menghentikan perang dari kedua belah pihak atau pihak ketiga? Nah, yang terakhir ini adalah proposal gencatan senjata dari Mesir. Mesir ini adalah mediator dari sisi Gaza juga, selain Qatar. Nah, sementara kalau dari sisi Israel adalah dari Amerika. Nah, Bapak Ibu, yang ditawarkan adalah Sandra dibebasin. Tapi ini lagi-lagi dicicil, Pak. Jadi dari 24 Sandra yang hidup, Hamas hanya mau membebaskan 10. Dengan imbalan ini nggak adil. Karena apa? 10 ditukar dengan 120 napi teroris hukuman seumur hidup plus 1.100 tahanan yang baru ditangkap sejak perang. Jadi jumlahnya nggak seimbang ya? Sangat tidak seimbang. Tapi Israel mau. Israel mau, tapi Hamasnya yang nggak mau. Karena Hamas tidak mau dilucuti senjatanya. Sementara kita harus, Israel mau senjatanya diletakkan dong. Jangan ada senjata lagi, jangan ada roket lagi, sehingga aman. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak mau. Akhirnya ya batal. Proposal Mesir itu ditolak. Oh begitu ya, jadi kondisinya masih tetap perang ya? Iya, karena kondisinya adalah yang satu maunya nggak ada senjata, yang satunya lagi maunya tetap pegang senjata. Maunya Sandra. Siapa duluan nih jadinya yang ngalah, gitu kan? Tapi secara logika memang Israel maunya Hamas tanpa senjata sih. Karena melihat sudah kejadian 7 Oktober itu, di mana mereka bisa masuk ke tempat tidur kita gitu loh, ke ruang kamar keluarga kita, gitu. Nah, di dalam perang yang 18 bulan berlangsung ini, bagaimana kondisi ekonomi Israel sekarang di tengah situasi perang yang berkepanjangan ini? Kabar baiknya adalah Israel itu termasuk dalam 10 negara paling kuat menurut majalah Forbes. Dengan penghasilan GDP atau PDB-nya adalah sekitar 550 miliar dolar. Jadi lumayan untuk Israel yang kecil, hanya 10 juta warga. Dengan perbandingannya adalah negara-negara kaya yang penduduknya banyak seperti Amerika yang nomor 1, Amerika, dengan penghasilan GDP-nya yang triliunan, ribuan triliun. Nah, tapi kenapa bisa ekonomi Israel dianggap bagus gitu ya, dianggap sebagai negara kuat? Karena memang sumber daya utama Israel adalah otak. Mereka nggak punya sumber daya alam ya, negaranya kecil. Hanya ada susu sama madu. Maksudnya pertanian dan peternakan. Karena memang Israel negara penghasil susu nomor 1 di dunia. Dengan jumlah sapi yang sedikit, hanya sekitar 125.000, tetapi hasil susunya itu bisa hampir 2 miliar liter per tahun. Kalau Indonesia kebalik. Sapinya hampir 2 juta, susunya yang seratusan sedikit ya per tahun. Nah, jadi perlu belajar itu ya. Betul, perlu pakai teknologi Israel. Jadi mereka punya kemampuan sumber daya otak. Jadi itulah yang melahirkan inovasi dan teknologi, R&D, Research and Development yang kuat sehingga membuat memang
investasi tetap ada, gitu ya, sehingga membuat meski perang, meski harga-harga mungkin naik, tetap aja masih ada uang yang masuk. Nah, ini bicara tentang ekonomi. Tapi menurut riset juga Israel tetap masuk dalam 10 negara paling bahagia di dunia. Nah, ini apa rahasianya nih, Bu Monik? Ya, itu juga sebetulnya kita pengen tahu ya, bisa nggak kita jadi kayak gitu? Negara bahagia tapi lagi perang. Aneh kan? Iya, memang tahun 2025 Israel itu negara paling bahagia nomor 10. Turun sebenarnya nih Pak. Tahun lalu 2024 Israel nomor 8, sekarang nomor 10. Ukurannya apa? Ukurannya itu dari tentu saja pemasukan, pendapatan tiap warga negara ya. Warga negaranya makmur apa enggak nih. Terus akses kesehatan, layanan kesehatannya bagus. Juga rata-rata pendidikannya lumayan. Gitu ya, ukuran-ukuran ini. Usia harapan hidup, banyak lansia di Israel. Nah, itu yang bagus juga. Lalu semakin tinggi usia harapan hidup berarti semakin bagus, dianggap dia berbahagia juga. Lalu ada pula juga ukurannya mungkin dari rasa kebebasan untuk berbicara atau kebebasan untuk mengekspresikan diri. Kalau negara-negara diktator kan nggak bisa ngapa-ngapain, terkukung. Nah, ini mereka enggak. Kebebasan nggak bisa ngomong, takut beropini. Nah, di Israel enggak. Makanya banyak orang tuh yang bilang, oh si Netanyahu di demo tuh sama orang Israel. Aduh, Israel mah demo biasa. Gitu. Bisa tiap hari ada demo ya. Bisa tiap hari, lihat aja tuh di Alkitab. Nabi Musa berapa kali berhadapan dengan bangsa Israel, ya kan? Aduh, Musa diomelin mulu, makanya Tuhan bilang Musa itu manusia paling lembut hatinya. Bener gak Pak? Iya, betul. Karena Musa udah sanggup menghadapi bangsa Israel yang tukang ngomel selama 40 tahun. Tabiat itu masih ada sampai sekarang. Sampai hari ini ya, kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat. Pokoknya kalau ada kabar Israel demo itu nggak heran dah. Pokoknya inget aja di padang gurun Musa di demo, nah itulah seperti itu. Jadi kebahagiaan mereka itu juga karena mereka punya kekerabatan yang baik. Rasa ikatan komunalnya kuat. Dan keluarga itu solid ya. Gimana sih hubungan antara opa, oma dengan cucu deket. Mertua, menantu erat. Karena mereka tuh semua bersaudara dan seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat ada unsur juga bahwa secara spiritual mereka dekat dengan Tuhan. Jadi itu terbawa dalam kehidupan keseharian. Bahkan anak muda, kalau kita di Indonesia ada beberapa waktu lalu kabur aja dulu tuh anak-anak muda. Di Israel malah anak muda itu paling bahagia nomor 2 di dunia. Wow. Ini data dari World Happiness Report tahun 2024. Nomor 2 di dunia. Secara survei. Indonesia nomor berapa? Indonesia nomor 76. Wow, jauh sekali ya. Jauh sekali. Dari 2 ke 76. Iya. Jadi ya itulah ya, gereja-gereja perhatikan anak muda. Jangan sampai anak muda tidak bahagia dan makanya banyak problem di mental, kesehatan mental. Iya. Kalau kok malah bicara lain nih jadinya. Tapi padahal, nyambung. Padahal kalau kita ke Israel, kita lihat anak-anak mudanya itu mengikuti wajib militer. Betul. Ya, mereka sejak muda sudah dilatih bagaimana menjaga keamanan negeri mereka ya. Iya, sejak umur 18 tahun. 18 tahun. Makanya anak muda di Israel. Jadi kalau kita pikir-pikir gini, kalau di Indonesia anak muda cakap dalam hal apa? Joget-joget di TikTok. Bener nggak? Iya. Maaf ya kalau orang tua mungkin nggak sadar kalau anak muda, anak-anak remajanya kemampuannya seperti itu. Tapi mereka
nanti kalau ada sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahan banting gitu. Iya. Sementara di Israel mereka karena sejak umur 18 tahun mereka diberikan kesadaran kamu tinggal sebagai warga negara Yahudi satu-satunya di dunia. Tetangga-tetanggamu itu adalah negara-negara Arab yang memusuhi kalian. Mereka harus bisa punya Jadi mereka dibangun kesadaran. cara untuk survive, harus berpikir kreatif bagaimana cara menjangkau orang yang membenci saya. Ya. Ya kan, makanya Arab Saudi mau berhubungan dengan Israel. Kenapa? Karena Arab Saudi butuh teknologi Israel. Uni Emirat Arab sudah. Ya. Kemarin saya punya teman datang dan dia ahli sapi perah. Ya, ya. Dan dia bilang, Arab Saudi sudah pakai teknologi Israel. Oh. Saya bilang, oh ya? Dalam situasi perang, saya tanya gitu kan. Iya, jadi mereka nggak peduli dong dengan perang. Enggak, bagi mereka ya saya butuh susu. Mereka nggak peduli mau dapat ya dari negara Zionis misalnya. Gitu. Jadi memang kita ada kayak apa ya, perubahan paradigma bahwa sekarang ini adalah negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi yang sudah punya banyak uang, mereka bingung spend-nya kemana, menghabiskannya kemana. Ya, ya. Karena mereka tidak tertarik lagi dengan perang, tapi betul. tentang kesejahteraan. Mulai Positifnya di berpikir situ, yang benar sesuatu yang ternyata bagus juga nih ya kalau sejahtera enak nih. Turis datang, benar nggak Bapak Ibu? Dubai sekarang tujuan wisata populer loh. Gitu. Iya, mulai terjadi perubahan cara pandang ya. Cara pandang, betul. Nah, Bu Monik, bagaimana dampak perang terhadap komunitas Arab yang tinggal di Israel? Ini kan tadi Ibu yang di luar. Nah, sekarang yang di dalam negeri gimana? Sendiri nih. Kan banyak tuh orang Arab di Israel. Ada 2 juta. Dari 10 juta, 10,1 2025 ini Bapak Ibu, jumlah populasi orang Israel 2,1 juta adalah Arab. Nah, kita lihat ada satu penelitian dari Jewish People Policy Institute. Nah, ini April 2024. Ternyata setelah disurvei 6 bulan setelah perang, jadi dari Oktober 2023, 6 bulan kemudian disurvei, apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab Israel, hanya 4% mendukung Hamas tetap berkuasa atas Gaza. Hanya 4% loh Bapak Ibu. Sisanya 30% lebih memilih negara-negara Arab yang berkuasa atas Gaza. Jadi bukan Hamas gitu ya. 30%. Sementara ada sekitar 24% yang memilih otoritas Palestina. Jadi saingannya Hamas, yakni Fatah. Karena ada 2 partai besar di Palestina, Hamas dan Fatah. Jadi ada apa ya, bisa dibilang orang-orang Arab Israel bisa melihat bahwa Hamas ini nggak bagus gitu loh. Nggak membawa kebaikan untuk orang Palestina di Gaza. Makanya mereka lebih pilih kalau bisa ya udah deh. Internasional aja. Ya. Gitu. Ini dari survei ya, sekali lagi ini survei dari Jewish People Policy Institute. Tapi bisa dipercaya karena mereka kan tinggal di sana. Iya, betul. Karena hasil survei ya. Jadi memang survei selalu sebetulnya memang bisa dipercaya karena ibaratnya gini. Kita masak bakso, kuah bakso. Cara kita cicipin kuah bakso ini enak apa enggak dengan 1 sendok kan, nggak perlu kita telan segentong-gentongnya. Betul. Jadi kita ya itulah survei. Nah jadi dan ada hasil survei yang menarik juga, 50% warga Arab Israel ternyata Pak ini lebih suka anak dan cucu mereka itu tinggal di luar Israel. Artinya mereka nggak terlalu merasa posesif dengan Israel.
Beda dengan orang Palestina yang diklaim oleh Hamas, oleh otoritas Palestina bahwa ini tanah kami, tanah nenek moyang kami. Kami mau tinggal di sini. Enggak, ternyata mereka pingin kalau bisa anak cucu saya di luar Israel aja deh. Ternyata mereka pinginnya ke Eropa. Mereka pinginnya ke Amerika. Bukan ke negara-negara Arab. Iya. Oh gitu ya. Jadi iya. Jadi dari seluruh responden 50% pingin pindah ke luar negeri anak cucunya. Dari 50% itu 24% inginnya ke Amerika atau Eropa. Iya. Gitu ya. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu. Apa yang dikatakan diklaim bahwa orang-orang Palestina ingin atau menganggap ini tanah leluhur saya, tanah nenek moyang saya, tanah yang saya cintai, ternyata enggak juga. Mereka malah pingin kabur aja dulu gitu loh, ke Amerika, ke Eropa. Nah kembali lagi, orang sekarang cara berpikirnya udah beda, pinginnya apa yang terbaik untuk anak saya. Apa yang terbaik untuk cucu saya. Kalau anak saya bisa dapat gaji besar di Amerika, kenapa tidak? Gitu loh. Jadi mereka sebenarnya bukan memimpikan untuk berkuasa di tanah yang sedang diperebutkan ini ya. Itu iya. Jadi yang pingin mengklaim tanah itu ya mungkin orang yang memang pingin berkuasa di situ kayak Hamas. Karena tanpa tanah itu mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dijadikan bahan, gitu ya Pak, ya kan? Kan kalau tanahnya udah nggak ada, ya saya mau jualan apa lagi nih, gitu kan? Iya. Nah, Bu Monik, apa dampak terbesar dari perang ini bagi masyarakat Israel secara psikologis, sosial, dan spiritual? Walaupun tadi Bu Monik sudah jelaskan Israel masyarakatnya nomor 10 paling bahagia di dunia. Tahun 2025. Iya. Sekarang ini Pak, kalau secara psikologis tentu saja masih trauma. Kenapa trauma? Bayangin Bapak Ibu semua. Setiap orang Yahudi kalau Bapak Ibu ke Israel tanya, ada nggak saudara atau teman yang menjadi korban? Pasti jawabannya ada. Dari 1.300 yang atau meninggal. Minimal kenal. Karena Israel itu kecil ya, bayangin aja dari 10 juta 2 jutanya orang Arab. Dan orang Arab pun sebetulnya jadi korban juga kan. Jadi secara psikologis mereka itu bangsa yang terluka. Bangsa yang traumatis. Karena kejadian 7 Oktober 2023 itu adalah peristiwa yang paling menyedihkan, paling menyengsarakan setelah Holocaust yang menewaskan 6 juta orang Yahudi pada masa Nazi tahun 1939 sampai 1945. Nah, kejadian teror atau tragedi kemanusiaan bagi bangsa Israel terburuk adalah 7 Oktober. Jadi traumatis. Nah, dampaknya secara sosial adalah warga Israel ini bisa jadi lebih kurang bisa percaya kepada sesama Arab. Karena jangan-jangan kaki tangan lagi nih. Saya waktu ke Israel, saya wawancara beberapa orang. Jadi mereka itu mempekerjakan orang-orang dari Gaza. Dan bayangin orang-orang dari Gaza inilah yang menjadi seperti mata-mata. Karena mereka tahu isi perut kampung kita. Rumah kepala keamanan di mana dia tahu. Senjata dikumpulkan di gudang mana mereka tahu. Jadi ketika serangan 7 Oktober terjadi, rumah keamanan, lokasi tempat penyimpanan senjata, itulah yang lebih dulu disasar. Iya. Jadi ibaratnya air susu dibalas air tuba. Betul. Mereka hidup dari orang-orang Israel, tapi justru membocorkan keadaan yang di Israel kepada para teroris itu ya. Bahkan ada satu dari bapak-bapak yang setiap hari
jemput orang Gaza di perbatasan untuk dibawa ke rumah sakit di Israel. Perjalanan berapa jam? 2 jam. Nungguin berapa lama? Bisa 3 jam karena kan periksa kesehatan. Tapi itu dilakukan dengan tulus, gak dibayar loh. Ini relawan. Dan semua orang rata-rata dalam hidupnya ya, 1, 2, 3 kali gitu melakukan hal-hal yang seperti ini. Rata-rata warga Israel di sekitar Gaza. Di perbatasan itu ya. Dan yang menjadi korban. Jadi secara dampak sosial kalau ditanya apakah sekarang kamu masih mau bertetangga dengan orang Gaza? Sebagian besar tentu akan bilang boleh nggak? Enggak gitu ya. Bisa nggak? Enggak. Karena ya gimana? Kami jadi korban. Betul. Nah kita ini yang di Indonesia kita melihat doang ya Bapak Ibu. Kita bukan korban. Jadi mungkin kita kurang empati. Tapi kalau kita jadi korban pasti kita mana mau sebelahan rumah, nggak akan. Seperti itulah. Nah itu kita harus maklumi ya. Secara spiritual saya juga ketemu dengan satu orang yang saya kenal di ini ya. Dia korban, keponakannya 2 orang masih di Gaza sampai hari ini. Jadi tawanan? Iya jadi tawanan. Jadi saya tanya gimana perasaan kamu? Tetap saya bilang tetap percaya ya. Maksud saya ingin menguatkan secara iman, tetap percaya. Dia bilang oke, saya tidak bisa berdoa lagi. Wow. Dan saya jadi sedih. Karena dia pahit, ya kan? Kepahitan terhadap karena melihat apa yang terjadi. Istrinya mati soalnya Pak. Istrinya mati, rumahnya dibakar, semua dibakar sampai foto dan sebagainya nggak ada. Ini korban langsung. Korban langsung di kibuts Nir Oz. Jadi saya maklum ya karena saya bilang oke, saya berharap kamu tetap percaya. Tapi ya emang mungkin dia pikir kamu kan nggak jadi korban ya. Jadi tapi ada juga Pak cerita-cerita bagaimana mereka menemukan Tuhan di dalam terowongan. Ya, jadi ketika mereka merasa bahwa oke, saya tiap pagi saya melantunkan Shema Israel. Tuhan itu satu. Dan dia merasa itulah kekuatan yang membuat dia survive dan bisa bebas dan bisa memberikan kesaksian. Ada juga yang keluarganya berdoa yang tadinya tidak pernah sabat, anaknya bebas secara ajaib. Jadi biasa, ya. Masing-masing punya kisah yang bisa disaksikan. Pengalaman rohani, pengalaman spiritualnya. Jadi ya iblis memang berusaha agar orang Yahudi ini kehilangan iman. Makanya mereka melakukan serangan itu di hari Sabat. Hari di mana mereka hari di mana mereka harusnya mereka kan nggak boleh memanggul senjata, nonton TV, nggak boleh baca WA. Makanya mereka nggak tahu kalau ada serangan itu karena lagi Sabat dan lagi hari raya Simchat Torah. Itu hari raya Simchat Torah adalah hari terakhir hari raya Pondok Daun. Hari raya sukacita. Karena di ayat di Alkitab berkata hari di mana kamu harus bersukaria. Jadi Tuhan memerintahkan untuk bersukaria. Dan iblis memilih hari itu untuk memutarbalikkan. Menjadi hari paling duka cita. Jadi mereka memang sudah merancang betul menetapkan waktu untuk menyerang itu. Tepat. Gitu ya. Itu sangat melukai berarti ya. Betul. Nah itu lihat sampai anak-anak kecil yang menjadi korban kan bilang, saya nonton wawancaranya ya Bapak Ibu semua, anak-anak kecil. Sampai sendal saya aja diambil sama teroris. Makanan meja karena Sabat, habis makan malam bersama mereka tidak bisa beres-beres kan, dibiarin. Makanan Sabat dimakan, sementara pemilik rumahnya diikat. Begitu ya. Dan lalu rumahnya dibakar. Atau dibawa atau dibunuh. Jadi
itu sesuatu yang ya namanya juga iblis ya. Ya, sangat membekas ya kejadian itu buat mereka ya. Iya, makanya hari Simchat Torah, hari ketika biasanya tradisinya Bapak Ibu, Simchat Torah itu adalah hari perayaan di mana-mana di komunitas Yahudi. Mereka akan menari, berdansa dengan lagu-lagu pujian sambil memeluk gulungan Torah. Torah itu apa? 5 kitab Musa. Nah, mereka harusnya begitu. Tapi ini malah menguburkan keluarga-keluarga mereka. Jadi hari ini bahagia diubah menjadi hari duka menjadi cita. hari kedukaan. Ya. Jadi memang iblis ini adalah setan banget lah, gitu ya. Kalau kita ngomongin orang setan lu, nah iblis ini setan banget lah, gitu lah. Iya. Kalau Bu Monik nggak membahas ini, mungkin kita semua dan God Lovers tidak paham luka yang sangat dalam. Betul. Terhadap kejadian itu ya. Karena secara spiritual juga orang mungkin sekarang setiap kali mau melakukan sabat, pasti dia akan pikir, jangan-jangan ada serangan lagi nih. Jadi apa ya Pak, harusnya rest. Kan sabat itu hari istirahat ya. Betul. Ketika fokus kita ke Tuhan, ini malah iblis bikin fokusnya jadi ke galau, ketakutan. Ya. Mestinya kalau mikirin Tuhan kan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita ya. Ini begitu mikirin Tuhan kita jadi was-was juga. Iya, makanya saya paling sedihnya adalah ketika mereka nanti bisa-bisa meninggalkan sabat. Padahal kan Tuhan memerintahkan sabat itu jangankan ke Musa, ke Adam kan dibilang kan istirahat. Karena Tuhan saja beristirahat. Betul. Gitu loh. Iya. God Lovers, itulah keadaan, kondisi psikologis, sosial dan spiritual dari masyarakat Israel yang mengalami serangan brutal pada bulan Oktober tahun 2023. Nah, bagaimana industri pariwisata Israel terdampak dan apakah masih ada lokasi yang aman untuk dikunjungi para wisatawan, Bu Monik? Iya, kalau saya sih pas Maret 2024, jadi itu beberapa bulan setelah kejadian ya. Ya, setahun yang lalu ya kira-kira. Iya, Maret 2024 itu enak Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Israel karena sepi. Nggak ada turis ya. Jadi lokasi-lokasi wisata Kristen ya otomatis tidak ada orang karena banyak yang tidak mau datang. Memang penurunan industri pariwisata paling terdampak. Tapi puji Tuhan sekarang ini 4 bulan pertama 2025 itu turisnya sudah mencapai 271.000. Nah rata-rata turis di Israel itu sebetulnya bisa 3 jutaan. Jadi memang semoga bertambah. Semakin bertambah, semakin datang. Nah, lokasi-lokasi yang aman seperti apa? Yang nggak aman ya di Gaza, tapi kita kan nggak ke Gaza. Iya, betul. Gitu. Jadi lokasi-lokasi misalnya kita kan standarnya ke Galilea, Yerusalem. Sejauh yang saya pergi sih aman. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, di mana kita mau berada, ya kita percaya bahwa Tuhan yang jaga kita ya. Mau di Israel, mau di Indonesia. Ya kan? Iya. Ya itulah. Tapi intinya adalah kalau dibilang jumlah turis itu pasti turun. Iya, benar-benar terdampak ya. Iya, tapi puji Tuhan 4 bulan 2025 ini sudah mencapai 271.000. Iya. Puji Tuhan. Nah, Bu Monik, solidaritas rakyat Israel ini kan luar biasa tinggi. Bisa cerita lebih lanjut fenomena ini dan apa rahasia di baliknya? Mungkin kalau saya solidaritas, nah balik lagi ke teman saya yang tadi ya, yang bekerja di bidang teknologi untuk proteksi perbankan. Dia bilang ke saya waktu kami ketemu, jadi kayak teman saya dan suami ya, dia cerita,
karena dia adalah pasukan Cadangan. cadangan, Ya. ketika dia pergi ke dokter gigi, dia gratis. Karena dokternya senang, dokternya bilang, aduh maaf ini saya nggak bisa datang janjian bulan yang lalu gitu ya, karena saya di Lebanon. Karena Oh tugas. kamu cadangan, oke, iya loh. Terus sesudah itu nggak bayar. No, nggak usah katanya. Oh, simpatik juga ya. Iya, jadi masyarakat. solidaritasnya itu dibuktikan dengan hal-hal yang mungkin sepele ya. Ada apa namanya IDF Ya. ke minimarket, beli minuman, beli makanan, di belakangnya nggak usah bayar, saya yang bayarin. Ya, walaupun gak kenal ya. Nggak kenal. Ya. Yang lucu waktu saya dan suami pergi ke sebuah restoran burger. Saya suka banget burgernya, enak. Nah, karena restoran burger kita nggak berharap ketemu Di nasi kota kan. apa itu, Bu? Di Yerusalem. Oh, di Yerusalem ya. Nah, kita nggak berharap ketemu nasi dong. Ternyata kita lihat kok tentara pada makan nasi. Enak juga nih, udah lama soalnya nggak makan nasi kan. Jadi suami saya mau pesan. Datang, saya datang ke ini bagian penerima pesanan. Saya bilang saya mau nasi. Oh, sebentar ya, saya cek dulu katanya. Karena saya ngomong pakai bahasa Inggris, dia tahu dong berarti saya turis kan. Dia cek, ternyata oke, masih ada satu. Oke, bayar. Ternyata itu jatah gratisan untuk tentara atau polisi. Jadi waktu suami saya duduk makan, kita duduknya di luar. Jadi ada lalu lalang di jalan ya. Terus dia pakai jaket dari teman saya yang cadangan. Kita dikasih jaket ya dengan gambar unitnya. Karena suami saya rambutnya udah ubanan, dipikir dia pasukan cadangan juga. Orang-orang lewat sambil hormat. Oh gitu. Luar biasa ya. Karena makan nasi jatah tentara. Ternyata rupanya Bapak, semua restoran berusaha memberikan, gitu. Kamu mau makan di sini silakan, nggak usah bayar. Iya. Luar biasa ya. Iya, jadi mereka mensupport para pasukan ini ya. Iya, karena mereka tahu yang menolong kita nih, menjaga kita ya dia gitu loh. Betul. Dan orang-orang Yahudi itu gercep banget lah, gerak cepat. Jadi, ketika mereka lihat, kibutsnya dihancurkan, rumahnya dibakar, tinggal di mana? Hotel-hotel langsung. Oke, tinggal di hotel berbulan-bulan tanpa tahu nanti yang bayar siapa. Wow. Belakangan baru nanti pemerintah yang menanggung. Gitu. Tapi sebelumnya ya udah. Sampai saya tinggal di apartemen. Apartemen itu nggak boleh di booking lagi untuk periode tertentu karena mereka mau menampung tentara yang pasca perawatan di rumah sakit. Untuk rehabilitasinya pakai kamar-kamar di apartemen itu. Wow. Jadi sebuah kebanggaan menjadi pasukan atau tentara di Israel. Dihormati. Karena sangat dihormati oleh masyarakat. Iya, dihormati. Iya. Gitu. Dan secara solidaritas ya memang menurut saya Indonesia mengklaim paling gotong royong. Sebetulnya Israel lah yang paling gotong royong. Iya ya. Semua karena ya saya nggak ngelihat bahu-membahu. Karena saya hidup di masa kecil yang kita gotong royong paling 17 Agustus, Pak. Iya kan? Iya. Itu zaman dulu cuma slogan kelihatannya kalau sekarang ya. Oke lah kalau ada bencana alam banyak yang mau nyumbang. Tapi kita nggak tahu setelah kejadian itu follow up-nya seperti apa dan sebagainya. Ini enggak. Jadi ada organisasi yang bagian bersihin rumah, benerin rumah. Ada bagian yang kasih baju. Saya waktu sama suami ke Israel itu kita ikut rombongan veteran perang Yom Kippur. Nah, perang Yom Kippur tahun 1973 Bapak Ibu semua. Dengan Mesir ya? Iya, artinya tahun 2024 kemarin kan udah tua banget tuh. Tapi mereka petik buah loh. Saya tanya,
ini berapa lama nih rencana petik buah buat korban teror? Oh, kita udah melakukan sejak 8 Oktober. Oh. Setiap hari. Kecuali ya sahabat. Iya, iya. Wow, luar biasa. Iya. Ini saya bilang Yom Kippur saya kayaknya baru lahir. Mereka udah, berarti kan usianya udah lansia. Luar biasa. Saya pikir itulah cara mereka bahu-membahu untuk seluruh orang yang korban. Iya. Sangat perhatian, empatinya. Iya, betul, empatinya dan juga betul-betul melakukan dengan apa yang mereka bisa gitu ya. Bukan hanya sekedar kasih uang ya, tapi waktu, tenaga. Seperti itu. Iya, Bu Monik, peristiwa 7 Oktober disebut sebagai tragedi nasional terbesar setelah Holocaust. Apa dampak jangka panjangnya bagi bangsa Israel? Nah, ini juga Israel tuh seperti menemukan sebuah fakta baru. Fakta barunya adalah Israel itu tidak bisa bertetangga dengan Palestina. Sebelumnya banyak orang-orang sekuler Israel, kelompok liberal, kelompok kiri, dan umumnya yang tinggal di perbatasan antara Israel dengan Gaza, itu adalah orang-orang yang mendukung solusi dua negara. Ini ya yang korban-korban ini. Tapi setelah keluarga mereka mati, setelah keluarga mereka ada yang disandra, rumah mereka dibakar, ada kenyataan, mereka mikir ini saya bertetangga dengan teroris. Anak saya masih kecil nih, ada yang masih hidup misalnya. Bagaimana? Nah, ini fakta barunya. Diperhadapkan gitu kita nih harus memilih. Oke, kita akan punya tetangga teroris. Oke. Atau nggak punya. Nggak akan ada. Negara ini. Nilai-nilai mereka jadi berubah. Melihat orang yang diberi kepercayaan dan kesempatan ternyata mengkhianati. Betul. Dan akibatnya juga kasihan sih sebetulnya orang Palestina, karena orang Palestina yang baik yang memang kerja cari uang untuk keluarganya. Itu jadi lah saya ini kan nggak teroris, tapi saya jadi tidak bisa kerja lagi di Israel. Jadi secara gaji UMR di Israel itu tinggi ya. Sekitar 30 juta per bulan. UMR di tepi barat di Yudea dan Samaria jauh di bawah, setengahnya. Tapi di Gaza lebih rendah lagi. Makanya mereka butuh banget bisa kerja di Israel. Betul, bisa cari uang untuk anak-anak. Wah, hidup mewah di Gaza. Teman saya malah itu dia dari kibuts Nirim, dia bikin PAUD loh untuk orang-orang anak-anak Gaza. Tapi cucunya sendiri 2 orang itu hampir tewas oleh teroris. Untung bapaknya ada senjata, jadi terorisnya tewas di depan pintu kamar mereka. Padahal ini omanya PAUD tiap hari sama anak Gaza. Ngajar anak-anak para teroris ini ya. Sementara cucunya mau dibunuh sama, karena mereka pisah rumah ya, maksudnya satu lokasi tapi pisah rumahnya. Jadi kayak gitu ya, saya belum tahu lagi nih, apakah kamu tetap buka PAUD atau tidak gitu. Karena memang kita harus memilih. Suka nggak suka semua orang akan memilih menyelamatkan keluarga sendiri dulu, ya kan Pak, daripada keluarga orang lain. Nah, narasi dunia kini seolah mengabaikan 1.300 korban 7 Oktober dan para sandera yang belum dibebaskan. Bahkan tadi jenazah pun masih jadi sandera. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Bu Monik? Narasi dunia kita sebetulnya nggak usah heran. Kenapa? Karena gini, iblis adalah bapa segala dusta. Benar ya Bapak Ibu semua. Kita udah tahu lah dari Alkitab. Karena itu ketika ada propaganda, ada misinformasi, ada berita bohong, ada kebencian terhadap Israel, ya kita tahu sumbernya itu siapa sebetulnya. Masalahnya banyak orang di barat,
Banyak Iya. orang di Amerika, di Eropa yang notabene adalah orang Kristen tapi mereka berhasil dibutakan. Oh. Berhasil disesatkan oleh bapak segala dusta ini gitu. Iya. Makanya ujung-ujungnya saya hanya bisa bilang gini, back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Iya. Kalau kita ragu-ragu, kita doa tanya Tuhan, Tuhan kebenarannya seperti apa sih? Iya. Gitu kan. Pasti Tuhan kasih tahu kok. Iya. Pasti Tuhan akan memunculkan hal-hal yang membuat kita berpikir ulang. Apakah kita dukung teroris? Ya enggak kan ya. Iya. Apakah kita dukung kekerasan? Enggak. Karena apa? Kalau kita lihat di Alkitab, di Kejadian 6 ayat 11, Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Karena apa? Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi air bah terjadi karena apa? Ada kekerasan. 7 Oktober itu terjadi peristiwa apa? Kekerasan. Iya. Iya. Jadi Alkitab udah kasih kok jawabannya. Iya. Nah, keberpihakan kita inilah yang ujian buat kita sendiri. Apakah kita akan berpihak pada korban Iya. atau kita mendukung kekerasan tersebut? Jadi jawabannya kembali ke nurani kita sendiri. Iya. Iya. Bu Monik, Hamas itu dituduh menggunakan wanita dan anak-anak sebagai tameng manusia. Nah, apa ini benar dan bagaimana dampaknya terhadap operasi militer Israel? Iya. Nah, jadi yang dimaksud sebagai menggunakan wanita dan anak-anak itu begini ya Bapak Ibu. Hamas menaruh senjata, menaruh roket, menaruh ranjau dan sebagainya itu di tempat-tempat yang bisa dibilang adalah tempat untuk warga sipil. Oke. Contohnya TK, rumah sakit, dan sekolah. Ya. Atau dekat dengan rumah warga. Bahkan ada yang di kamar anak-anak. Jadi karena bapaknya pejuang Hamas, maka kamar anaknya lah yang dipakai. Nah, kenapa kita bisa tahu? Karena IDF, tentara Israel, selalu mempublikasikan setiap temuan. Ya. Nah, jadi satu, kita dapat buktinya bahwa memang betul Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng. Kenapa bisa dibilang tameng? Karena Israel hanya menyasar peralatan militer. Jadi ketika dideteksi, dibawa sini ada senjata, dibomlah tempat itu, tanpa tentara Israel tahu bahwa di situ adalah TK misalnya. Gitu. Jadi gudang-gudang senjata itu justru di tempat-tempat sipil, di mana ada rumah sakit, ada sekolah, ada TK begitu ya, atau bahkan kamar anaknya. Terowongan pun dibangun di bawah rumah sakit. Contohnya rumah sakit Indonesia di Gaza. Di bawahnya ada terowongan yang nyambung dengan rumah pemimpin Hamas. Dan di dalam terowongan itu ditemukan 5 sandera yang tewas. Logikanya, kalau bangun sesuatu, kita harus bangun di dalam tanah dulu, baru di atasnya. Kalau bangun di atas, baru bangun di bawah, bisa-bisa rubuh dong konstruksinya. Jadi bisa dibilang jangan-jangan ketika bangun rumah sakit Indonesia di Gaza, memang ada terowongan yang sengaja dibikin di bawah. Tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia pastinya. Bisa jadi, bisa jadi. Iya. Nah jadi ini memang hal-hal yang menurut saya memang miris. Iya. Karena apa? Karena Hamas, teroris Palestina tahu bahwa Israel tidak akan membom rumah sakit. Iya. Malah rumah sakit itulah yang dijadikan tempat kejahatan mereka. Iya. Nah,
hal lain juga adalah Hamas melarang warga sipil Gaza untuk evakuasi. Oh. Buktinya dari mana? Karena Israel setiap kali mau melakukan sebuah serangan di sebuah tempat akan memerintahkan untuk evakuasi. Cara informasi evakuasinya seperti apa Bapak Ibu? Diturunkan selebaran. Oh. Selebaran dari udara dalam bahasa Arab. Akan ada serangan A, B, C, D, E, F, G. Supaya masyarakat menyingkir. Harus evakuasi. Hamas melarang. Oh. Bahkan pernah satu kali warga yang pergi berbondong-bondong ditembak. Ada videonya. Nah, jadi hal-hal yang inilah yang membuat korban jatuh dan banyak. Karena memang tujuannya adalah mendiskreditkan Israel bahwa Israel membunuh warga sipil. Padahal Israel sudah berusaha untuk tidak ada korban dengan cara evakuasi. Iya. Nah, itu dia. Betul. Jadi memang Hamas menggunakan warga sipil sebagai tempat penyimpanan senjata, melarang evakuasi dan juga kadang-kadang roket itu ditembakkan di lokasi warga. Oh, dari lokasi warga ditembakkan. Jadi ketika Israel mendeteksi, maka yang kena balasan lokasi warga itu. Ya. Jadi inilah artinya Hamas menggunakan anak, wanita, masyarakat sipil sebagai tameng ya. Iya, betul. Nah, gencatan senjata sempat terjadi pada 19 Januari 2025 di awal tahun. Apa hasilnya dan mengapa gencatan senjata ini gagal berlanjut, Bu Monik? Jadi memang ini lucu ya Bapak. Karena gencatan senjata sebetulnya tidak tepat kita bilang gencatan senjata. Yang lebih tepat adalah pertukaran antara sandera dengan napi teroris. Kenapa begitu? Karena dari waktu itu 98 sandera, 97-98 sandera, ditukar hanya 23. 23? Sedikit, ya. Sedikit. Lalu 10 mati. 10 tewas. Dari 23 ini? 23 hidup, 10 tewas, dikembalikan 10 jenazah dan bisa dimakamkan. Nah, yang ditukar dengan napi terorisnya ada berapa? 1.000. Hah? Iya. Ada 1.900. Hampir 2.000. Hampir 2.000 dan 250 itu adalah napi kakap. Kasus-kasus teroris berat. Jadi yang mereka telah melakukan tindakan terorisme sebelumnya di Israel. Nah, itu dibebaskan. Ditukar. Dengan hasilnya itu. Tapi kemudian ternyata Hamas masih menembakkan roket dari lokasi di Gaza. Setelah pertukaran. Iya. Tembak roket ke Askelon. Makanya akhirnya Israel ini gak mungkin. Dan mereka juga tidak mau membebaskan sandera-sandera seluruhnya. Makanya akhirnya Israel putuskan, pemerintah Israel, Netanyahu dan Knesset, parlemen, kita harus masuk lagi ke dalam. Jadi hasilnya memang ada sandera yang dikeluarkan, tapi terpaksa. Masih tersisa 59 orang kan, 24 orang yang hidup. Nah 24 orang yang hidup ini tentara beberapa orang yang memang ditangkap hidup-hidup oleh mereka untuk dijadikan bargaining position untuk menukar dengan napi-napi teroris yang memang bisa dibilang kalau ini napi teroris keluar, ini bisa menjadi penggantinya pemimpin Hamas yang tewas. Penggantinya Yahya Sinwar, penggantinya Ismail Haniyeh dan sebagainya. Jadi Israel juga menahan. Gitu. Jadi itu alasannya ya, karena ini tidak terlalu dipublikasi. Betul, karena memang media di Indonesia agak tidak memberitakan bahwa masih ada sandera loh. Gitu. Masih ada 24 orang. 24 orang itu mungkin buat mereka, aduh udahlah, lupakan, gak bisa. Satu orang aja Israel dulu gilat salib ditukar sama 1.000-an orang. Satu orang loh Pak. Satu orang banding 1.000 dibanding 1.000 gitu. Karena memang begitu berharga mereka. Sekali gitu loh. Nilai orang Yahudi bagi mereka sendiri.
pertanyaan selanjutnya, benarkah Israel melanggar gencatan senjata dengan tetap melarang Gaza? Nah, bagaimana faktanya di lapangan? Tadi kan Ibu sudah ungkapkan di awal ya, bahwa alasannya masih ada sandera di sana dan mereka diserang dengan roket. Betul. Setelah gencatan senjata. Kalau gencatan senjata, artinya kedua pihak harus tidak melakukan serangan. Betul. Nah, kalau salah satu pihak melakukan serangan, itu otomatis batal. Iya. Nah, Hamas inginnya dunia menyalahkan Israel. Makanya dia maunya colongan, tembak roket satu. Dia berharap Israel diem aja. Tembak roket lagi satu, diem aja. Iya. Jadi memang susah sih ya Pak. Karena ini berhadapan dengan organisasi yang visi misinya adalah memusnahkan orang Yahudi. Menghapus negara Israel karena mereka ingin seluruh dari from the river to the sea, dari sungai Yordan sampai laut Mediterania, seluruhnya itu dihapus dan menjadi Palestina. Itu visinya. Visi misinya Hamas. Jadi memang susah. Kita berhadapan dengan orang ibaratnya yang memang mau membunuh kita. Apapun yang kita lakukan dia tidak akan terima. Nah, dunia tidak mau tahu tentang hal ini. Sayangnya di situ. Dunia mau, udah kamu baikin deh Hamasnya. Udahlah kamu terima aja deh, kamu nggak usah deh tinggal di situ. Lah Israelnya mau tinggal di mana? Udah negara kecil begitu. Presiden Prabowo merencanakan evakuasi 1.000 warga. Bagaimana respon Israel terhadap rencana ini? Dan gimana negara-negara Islam juga yang kelihatannya kurang tertarik dengan rencana Indonesia ini, Bu? Sebetulnya Pak, rahasianya nih, Israel dan Indonesia itu sudah tanda tangan kerjasama ekonomi dan industri. Oh ya? Per September 2023. Tanda tangan dilakukan oleh Gubernur Lemhanas tahun itu adalah Andi Wijayanto. Penandatanganan dilakukan di Yerusalem. Tapi 7 Oktober serangan Hamas terjadi. Sehingga publikasinya ditunda. Nah, keinginan Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto untuk menerima orang Gaza yang sakit loh. Oh, yang sakit ya? Adalah itikat baik. Karena kita sudah mau ada kerjasama bidang ekonomi. Gitu. Jadi ini seperti pemanasan dulu gitu loh Pak. Bisa nggak nih kita menjalin hubungan? Oke, ini Gazanya lagi susah. Oke deh saya tolongin. Gitu yang sakit ini 1.000 dijemput dirawat. Ya. Nah, sebetulnya merawat orang sakit sudah dilakukan oleh negara-negara Arab. Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab paling banyak. Bahkan mereka juga menyediakan rumah sakit lapangan. Tapi Presiden kita Pak Prabowo punya itikat baik gitu, bantuin. Toh orang Indonesia kan pro Palestina, gitu. Jadi kalau saya ditanya secara pribadi, saya jawabannya adalah setuju. Itulah bukti bahwa kita mengasihi orang Gaza, gitu ya. Mereka, ayolah, memang kalau bisa, memang Indonesia susah, gitu ya. Banyak juga orang sakit yang butuh ditolong. Tapi apa salahnya, ya nggak sih? Dan juga kan organisasi gereja-gereja Kristen bisa melakukan diakonia kepada mereka. Jadi buat saya itu bukan masalah sama sekali. Toh juga hanya sementara. Nah, apakah serangan 7 Oktober ini bisa terjadi karena kegagalan intelijen Israel? Kan ada Mossad nih, kok bisa kecolongan? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Kecolongan bisa jadi iya, karena
sebetulnya intelijen Israel itu telah menemukan bahwa Hamas memang mempersiapkan sebuah serangan. Mereka sudah dengar dari Agustus 2021, mereka mendengar tentang nama operasi Tembok Yeriko. Agustus 2021. Tetapi intelijen Israel ini merasa terlalu nggak mungkin kayaknya. Mereka kok mau rencana menyerang kota-kota di selatan. Mereka menganggap Hamas tidak ingin melakukan hal itu. Karena tidak mungkin. April 2022, Hamas memutuskan kita akan menyerang Israel. Tapi waktunya belum tahu. Tapi sudah ada rencana melakukan serangan Tembok Yeriko ini. April 2022 diputuskan. September 2022, 85% sudah siap. September 2022. April 2023 diputuskan Oktober 2023. Hamas sudah mempersiapkan cara mereka masuk ke Israel dengan paragliding. Dan mereka sudah latihan di Malaysia. Hah? Oh iya? Deket ya? Iya. Mereka sudah latihan di Malaysia. Dia memilih transportasi itu supaya tidak terdeteksi ya. Oleh radar ya? Iya, tidak terdeteksi oleh radar. Dan juga Hamas secara rapi juga memang sudah mengetahui karena orang-orang yang kerja di kibuts ini bahwa mereka itu sistem pengamanannya itu otomatis, Pak. Komputerisasi lah. Makanya sentral komputerisasinya itulah yang disasar pertama kali. Diledakkan. Sehingga semuanya mati. Itu tadi yang Ibu Monik bilang, para pekerja ini rupanya menggambar istilahnya ya. Situasi dia sudah pokoknya di Israel, di daerah yang akan diserang. Inilah informasi yang bocor. Jadi memang semua sudah diatur dengan baik dan orang Yahudi, orang Israel ini polos-polos banget, selalu menganggap semua orang baik. Iya. Kasih kepercayaan gitu ya. Nah, memang betul waktu kami Oktober atau November 2022 ke salah satu kibuts, kita diperlihatkan ini loh pagar kami. Saya mikir ini kok kayak pagar kandang ayam. Karena apa ya, jaring-jaring gitu aja, sangat rapuh. Ini rapuh ya. Tapi dia bilang enggak kok, ini sensor gerak. Jadi kalau ada kucing lewat bisa terdeteksi, orang satpamnya datang. Gitu. Ya satpamnya tentu yang tentara yang luar biasa ya. Jadi ya saya pikir oke, masuk akal kalau memang sensor gerak ya kan. Jadi mereka bisa mendeteksi. Nah itulah yang dimatikan dulu ini ya. Iya. Sehingga ya mereka tidak bisa. Iya, nggak ada peringatan sama sekali. Tidak ada peringatan. Dan ketika hari H, jadi 7 Oktober itu mulai itu sekitar serangan jam 7 dengan bom dan sebagainya. 7 malam. Jam 7 pagi. 7 pagi. Jam 7 pagi hari Sabtu, hari Sabat, orang Yahudi sedang tidur karena Sabat. Nah, sekitar jam 2 pagi subuhnya, salah satu kepala divisi Gaza, Komando Gaza, Komando Selatan, dia ini lagi liburan hari raya Simchat Torah itu. Jadi dia lagi liburan sama keluarganya di Eilat. Eilat itu sekitar 2 jam dari perbatasan Israel Gaza. Dan ketika ditelepon, ya dia nggak angkat. Karena dia pikir saya lagi liburan, cuti. Hari raya pula. Iya, betul. Sabat pula. Gitu ya. Jadi dia tidak angkat telepon. Jadi ada putus. Rantai komandonya tidak terjalin. Sehingga yang dibawa juga tidak merasa ada situasi yang berbahaya gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Tapi saya yakin tidak ada yang kebetulan.
Tuhan pasti mengizinkan ini terjadi untuk suatu hal yang mungkin saat ini kita tidak mengerti. Ya. Tapi pasti ada rencana Tuhan Mhm. untuk orang-orang Yahudi di sini yang menjadi korban. Ya, di balik kejadian 7 di balik Oktober kejadian 7 Oktober dan untuk dunia. ini. Nah, Bu Monik, dari sudut pandang nubuatan, apakah perang yang terjadi saat ini selaras dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang keadaan di akhir zaman? Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong. Ada di Matius 24 ayat 6-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi memang apa yang terjadi atas Israel menyebabkan terjadinya perang. Perang Hamas dengan Israel. Tapi kemudian tiba-tiba Houthi ikutan. Lebanon, Hezbollah ikutan. Iran juga ikut-ikutan April dan Oktober 2024 menyerang Israel. Kita akan berpikir, oke, berarti habis ini bisa jadi akan ada perang Gog dan Magog. Karena Gog dan Magog berbicara tentang Rusia. Yes, Yehezkiel 38-39. Karena Gog dan Magog akan berbicara tentang Persia, ya kan? Persia merujuk kepada Iran, Turki, Rusia, Sudan, Libya. Jadi apakah ini next? Gitu ya, kita nggak tahu. Tapi ya Tuhan Yesus untung janjinya bilang jangan gelisah. Karena apa? Semua ini harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Jadi kita berdoa untuk supaya kita mendapatkan hikmat dan pengertian untuk melihat tanda-tanda zaman. Jangan juga kita tolak perang. Misalnya ya, kita doa peperangan agar perang tidak terjadi. Padahal sudah dinubuatkan. Padahal Tuhan Yesus bilang kamu akan mendengar kabar tentang perang. Dan itu harus terjadi. Dan itu tanda sebenarnya. Dan itu tanda sebelum kedatangannya. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya tidak alkitabiah lagi, Pak. Gitu ya. Bukan berarti saya mendukung perang ya Bapak Ibu, tapi maksudnya saya ingin memberikan pemahaman bahwa kita juga berhikmat untuk melihat tanda zaman. Banyak yang bertanya nih, jika Tuhan adalah kasih, mengapa Israel harus mengalami begitu banyak penderitaan dan bagaimana jawaban alkitabiahnya? Karena pasti Tuhan ingin bekerja dari setiap peristiwa. Kita bisa melihat kuasa dan kasih Tuhan. Contoh yang paling dramatis menurut saya adalah ketika Iran menyerang Israel. Bulan April 2024 dan Oktober 2024. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Israelnya baik-baik saja. Padahal rudal, misil yang menyerbu itu ratusan. Yang ditembakkan dari Iran ke Israel. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Kalau bukan karena Tuhan, Israel bisa punah loh. Dihujani 200 rudal kok. Sebab apa? Kita ingat Hiroshima dan Nagasaki. Ketika dijatuhi bom atom oleh Amerika. Kotanya hancur. Korban jiwanya banyak. Dampak atomnya juga besar. Bertahan ke generasi berikutnya. Nah, tapi ini enggak, diluputkan Tuhan. Sebagai apa? Sebuah kesaksian. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi atas Israel, itu sebetulnya janji Tuhan juga ada di situ. Karena apa kita lihat di Yehezkiel 39 ayat 21 dikatakan,
Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa. Dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Artinya, Tuhan sendiri yang akan membuat musuh Israel itu dijatuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Ya. Dipermalukan. Oke. Buktinya nggak ada loh korban di Israel, Iya. kan aneh. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Lalu di Yehezkiel dikatakan, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saya suka ayat ini karena apa? Tuhan mendeklarasikan otoritasnya. Ya. Tuhan menyatakan, aku akan menunjukkan kebesaranku di depan siapa? Bangsa-bangsa. Bukan hanya Israel yang melihat, tapi kita nih yang di Indonesia aja tahu, wow, Tuhan Israel luar biasa. Dan Tuhan Israel itu adalah Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya sembah. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terkait dengan ini Bu Monik, saya terpikir apakah ini persiapan juga yang Tuhan berikan buat bangsa Israel mencelikkan matanya menerima Juru Mesias yang dinanti-nanti selama ini. Iya. Jadi memang karena kita orang-orang yang percaya ya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan juga kalau kita baca di Alkitab, Bapak Ibu semua pasti akan menemukan bahwa memang Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Sebetulnya Tuhan Yesus berjanji datang kembali karena ada urusan yang belum selesai. Dan urusan itu adalah dengan bangsa Israel. Bangsanya sendiri. Makanya sekarang kita melihat bagaimana Israel diproses untuk mereka sadar bahwa mereka punya Tuhan. Yang sekuler mulai akhirnya percaya bahwa oke, ada sesuatu yang luar biasa. Yang religius mulai sadar. Berarti Mesias kita sudah mau datang. Karena mereka melihat perang, mereka tahu bahwa damai hanya bisa jika ada Mesias. Raja damai itu. Karena semua ayat di Alkitab tentang Alkitab Perjanjian Lama tentang Mesias adalah tentang kerajaan yang damai. Di mana Israel bisa duduk singa dengan domba, kambing, gak dimakan. Jadi itu harapan mereka justru semakin Mesias datanglah. Itu yang bagus ya dari situ. Iya. Pengharapan akan kedatangan Mesias menjadi semakin kuat. Dan mereka tahu bahwa jika mereka mau mempercepat Mesias itu datang, maka berarti mereka harus semakin taat, semakin melakukan. Dan Tuhan yang akan mencelikan mata mereka. Karena Tuhan sendiri yang bilang ya, ada di Yeremia 31 ayat 31, aku akan membuat perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lembut, roh yang baru. Yeah. Jadi Israel juga, orang Yahudi juga akan mengalami ada Roh Kudus dalam hati mereka. Mengalami kelahiran baru itu. Iya. Kapan saatnya? Nanti. Oh, ketika gitu ya. pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Ayatnya di mana? Sakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Keluarga Daud ini merujuk kepada bangsa Israel. Karena kita nggak tinggal di Yerusalem. Yeah. Tapi ayatnya bilang atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang telah ditikam? Yeah. Yesus.
Ayat ini Sakaria 12 ayat 10 belum tergenapi. Ya, ya. Kita akan merayakan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus pertama terjadi di Yerusalem. Ya. Ternyata Sakaria 12 ayat 10 berkata, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ayat ini belum terjadi karena apa? Pada saat Pentakosta terjadi, Dia yang telah mereka tikam itu tidak ada. Gitu ya. Kan Yesusnya baru naik ke sorga. Ya. Belum datang kembali. Jadi ayat ini belum terjadi. Sakaria 12 ayat 10. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Bu Monik, bicara tentang nubuatan, apakah ini bagian dari tahap tribulasi menurut nubuatan dalam Wahyu? Ya, kalau kita lihat kesadisannya Hamas pada 7 Oktober 2023, kita berpikir, wow, ngeri banget, sadis banget. Pemerkosaan, mutilasi. Ya. Bayi, anak-anak dibunuh dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang apa Bapak Ibu semua? Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak terjadi lagi. Jadi itu belum apa-apanya. Bapak Ibu semua, kenapa itu belum apa-apanya? Karena ternyata akan masih ada, berarti kan akan ini terjadi. Baru kulit aja ya. Baru permukaan aja. Akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jadi hanya sekali aja terjadi. Kekejaman ISIS terhadap orang Kristen di Suriah, di Irak, digorok lehernya. Itu nggak seberapa ternyata. Karena Tuhan Yesus bilang akan terjadi siksaan yang dahsyat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, dunia aduh indah banget sekarang ini. Kita hidup senang-senang gitu ya, joget-joget di TikTok dan sebagainya. Kayaknya dunia baik-baik aja. Apa iya akan ada siksaan seperti ini? Sebetulnya dunia sekarang sudah menunjukkan bahwa ketika mereka pro terhadap terorisme, ketika mereka mendukung kekerasan, maka ini mempersiapkan jalan bagi antikristus. Mempersiapkan jalan buat si pembinasa keji yang akan berkuasa entah kapan. Tapi kondisi masyarakatnya sudah sejalan, mendukung. Situasinya sudah mendukung, Pak. Sekarang orang kayaknya Hamas itu lucu gitu loh, bukan mengerikan tapi dibela soalnya. I'm with Hamas, dengan bangganya pakai kostumnya dan sebagainya. Jadi sesuatu yang mengerikan, tapi dunia menerima itu. Kondisi yang sangat memungkinkan munculnya si antikristus yang akan membawa masa tribulasi tadi. Tribulasi itu apa? Masa aniaya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak peka dengan situasi ini bahaya ya? Betul. Kayak gini Pak, kalau menurut saya gini, kita jadi tidak berpengertian. Kalau kita ngerti Alkitab, kita mungkin akan oke, saya berarti nggak boleh ya. Karena Alkitab bilang ciri-cirinya kayak gini nih. Tuhan menghukum dengan air bah karena kekerasan. Berarti saya nggak boleh dong dukung kekerasan gitu. Tapi ini malah kebalikannya kan. Bu Monik, mengapa penting bagi orang Kristen memahami konflik Israel secara utuh? Ini kan kita sedang mengulik kondisi sebenarnya di sana gitu ya. Nah, bukan hanya secara politik tetapi secara profetik dan alkitabiah.
Ya, kalau saya jawabannya begini. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita akan menemukan kata yang namanya Armageddon. Kalau kita cari Armageddon itu ada di mana, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa itu adalah nama sebuah lokasi, Bukit Megiddo, Har Megiddo, adanya di Israel. Logikanya, kalau Tuhan di kitab Wahyu adalah kitab wahyunya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri Tuhan kita menampakkan, memberikan penglihatan kepada Yohanes, disuruh melihat penglihatan dan mencatat. Kira-kira itu gambaran perumpamaan atau hanya sekedar mimpi atau memang betul-betul akan terjadi? Buat saya justru itu adalah sesuatu yang betul akan terjadi dan tidak perlu ditafsirkan macam-macam, kita hanya perlu percaya. Nah, dengan demikian orang Kristen tentu harus paham kalau Megiddo-nya aja ada di Israel, maka bagi Tuhan Israel itu pasti menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, mungkin Bapak Ibu pikir, buat apa saya tahu Israel? Israel kan jauh, saya di Indonesia, saya baik-baik aja, saya nggak perang. Betul Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi dengan Israel bisa membuat iman orang Kristen itu undur. Karena seakan-akan melihat, kok Israel memerangi orang Gaza ya, kasihan loh orang Gazanya. Gitu loh, nggak paham nih ya. Iya, jadi bisa-bisa kita akan justru malah kayaknya Alkitab nggak bener deh nih. Isinya Israel, tapi kok Israelnya kayak gitu. Malah kita mundur dari iman. Makanya Tuhan Yesus ada pertanyaan. Ketika datang, adakah kutemukan iman di bumi ini? Kita orang Kristen kehilangan iman bukan hanya karena pasangannya, pindah agama karena pasangan, karena jabatan, karena harta. Bisa juga karena misinformasi. Betul. Karena apa? Betul-betul dia baca tulisannya Tuhan Allah Israel. Ada Israel kata-kata banyak sekali. Tapi yang dia lihat Israel kok kayak gini. Mundurlah dengan teratur. Karena nggak paham. Karena nggak paham dan gagal paham. Gitu ya. Makanya kita harus memahami secara utuh. Israel itu idenya Tuhan. Tuhan yang memilih. Abraham, kamu punya anak. Nanti anakmu punya anak lagi. Nah, anaknya itu baru saya kasih tanah ya. Gitu kan. Makanya Yosua masuk membagikan tanah perjanjian untuk 12 suku. Gitu. Nah, kalau kita mau utak-atik, aduh nggak cocok zaman sekarang, nggak bisa gini. Ya udah, sama aja kita menolak Alkitab. Maaf ya, saya nggak setuju. Gitu. Jadi Bapak Ibu, memang kita bukan berarti kita memuja Israel, enggak. Kita proporsional lah, gitu ya. Saya juga tidak menjadi seperti ke Yahudian gitu ya. Kita saya orang Indonesia ya. Iya, kita menempatkan diri bahwa kita mengasihi bangsa Israel karena Tuhan. Gitu ya. Kita mengasihi orang Palestina juga karena Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia. Tetapi Tuhan juga tegas. Tuhan benci kekerasan. Tuhan gak mau ada terorisme. Jadi jangan sampai kita kebablasan dengan alasan kemanusiaan. Kita pun merangkul teroris. Boleh merangkul teroris untuk diajak ke jalan yang benar. Bukan berarti kita setuju pada visi misinya. Dan perbuatannya ya. Pada visi misinya terorisme untuk menghilangkan sebuah bangsa. Nggak bisa. Terima kasih banyak Bu Monik dengan penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Terima kasih. Menyingkapkan banyak hal untuk God Lover bisa semakin dalam
dan semakin mengerti rencana Tuhan melalui kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Iya. Ya. God lovers, kita baru saja menelusuri fakta, tragedi, dan juga nubuatan. Yang jelas Israel bukan hanya berita politik. Dia adalah bagian dari naskah besar keselamatan Allah. Mari kita tidak larut dalam narasi dunia yang mudah berubah. Kita punya firman yang tetap dan kita percaya Tuhan tetap bekerja di tengah kekacauan dunia. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau pembahasan ini mencerahkan dan menguatkan Anda, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang terbuka dan diberkati oleh kebenaran yang sejati. Terima kasih Bu Monik. Terima kasih, dengan senang hati. Sampai jumpa lagi di Diaspora TV Talkshow berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.